Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, menulis makalah itu mudah. Menulis makalah itu mudah. Kalau suatu hari nanti Anda ditugaskan untuk menulis makalah, maka ingatlah yang saya katakan kali ini, bahwa menulis makalah itu mudah. Sebagian mahasiswa sekarang ini banyak mengalami kesulitan dalam menulis makalah atau tugas-tugas ilmiah di kampus. Padahal menulis adalah sarana pengembangan diri mahasiswa dengan dunia keilmuan yang ditekuni. Proses pengembangan diri menjadikan mahasiswa mampu mengembangkan pemikirannya, intelektualitasnya, eksistensinya dalam bidang keilmuan yang sedang dikaji. Dikaji secara mendalam sesuai bidang ilmu masing-masing. Itulah yang mendorong dan menumbuhkan upaya-upaya serius dari sebuah proses pengembangan kemampuan menulis mahasiswa di semua perguruan tinggi. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengembangkan menulis makalah-makalah karya ilmiah dalam penyampaian gagasan-gagasan kreatif, gagasan-gagasan keilmuan, gagasan-gagasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hakikat menulis makalah ilmiah adalah makalah itu sendiri adalah produk ilmiah yang ditulis oleh seseorang. Hakikatnya, makalah merupakan salah satu bentuk tulisan ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa, guru, dosen, praktisi yang akan disampaikan pada forum ilmiah. Selain itu, makalah juga digunakan mahasiswa sebagai bahan pengembangan diri melalui tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen. Ini hanya sebagai dasar saja. Selanjutnya, kreativitas gagasan-gagasan baru dari para mahasiswa itu akan tersampaikan ke dalam karya-karya ilmiah, karya tulis pemikiran yang kemudian terbaca oleh seluruh pecinta ilmu pengetahuan. Makalah, kalau kita memasuki ke dalam bagian isi, bagian penting, pemaparan dan model sistematika, kita bisa minimal bagi menjadi dua hal. Sekali lagi, menulis makalah itu mudah. Menulis makalah itu mudah.
menulis makalah itu mudah, teman-teman. Ada satu model yang sederhana. Yang pertama adalah dengan satu bentuk bagian yang cukup mudah juga. Saya akan berikan beberapa bagian itu. Yang pertama, model sederhana. Model sederhana dalam sebuah makalah itu tersusun dari halaman judul. Yang pertama adalah judul. Yang kedua adalah pendahuluan. Yang ketiga adalah kajian teori pustaka. Atau ada juga yang menggantikannya dengan metode. Yang keempat adalah pembahasan. Ada yang menyebutnya sebagai hasil dan pembahasan. Yang kelima adalah penutup dalam bentuk simpulan. Sebagai pertanggungjawaban kepustakaan, ini nanti dilengkapi dengan daftar pustaka. Sudah selesai. Ada 5 bagian dengan daftar pustaka ini, sudah cukup ketika seorang peneliti, penulis, dosen, mahasiswa, ataupun pecinta ilmu pengetahuan lainnya dalam menghadirkan sebuah makalah. Bila ada umumnya, model sederhana ini justru populer saat ini pada karya-karya ilmiah di seluruh dunia. Pada jurnal-jurnal ilmiah, pada umumnya justru menggunakan model sederhana ini. Namun ketika Anda ingin menulis makalah atau karya ilmiah lebih lengkap lagi, ini nanti akan mendekati atau menuju pada penulisan karya ilmiah yang lebih terstruktur, lengkap, seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Ini sekarang kita tambahkan bagaimana bentuk model makalah yang lengkap. Ini adalah model lengkap. Di dalam judul, ini nanti dilengkapi dengan identitas, universitas, atau kampus. Kemudian lebih rinci lagi, ada bagian khusus yang ini nanti akan menuliskan nama penulis. Ada misalnya untuk mahasiswa ini dilengkapi dengan NIM, nomor induk mahasiswa. Selanjutnya ditambah dengan kata pengantar. Ditambah lagi dengan daftar isi.
Kemudian ditambah dengan abstrak. Di sini, selanjutnya ini sudah hampir sama dengan model sederhana tadi. Ada pendahuluan, yang ketujuh adalah kajian teori, yang kedelapan ini adalah metode. Kemudian hasil dan pembahasan. Lalu ada simpulan, bukan hanya simpulan, tetapi juga diberikan saran. Daftar pustaka, dan jika ada ditambahkan dengan lampiran. Sekarang Anda bisa melihat ada dua model ini yang bisa Anda gunakan dalam menulis sebuah makalah. Dua model ini bisa Anda gunakan dengan mudah sesuai dengan semangat dan juga kesukaan Anda masing-masing. Ingatlah, menulis makalah itu mudah. Sistematika penulisan makalah adalah sebagai alternatif bagi mahasiswa yang utamanya bagi mahasiswa baru bila belum terbiasa dalam menulis makalah ilmiah. Tetapi saya yakin Anda seluruhnya sudah pernah mendapatkan sebuah pengetahuan, sebuah ide, atau apapun berhubungan dengan karya ilmiah. Silakan Anda pilih sesuai dengan kesukaan Anda masing-masing. Silakan Anda pilih sesuai dengan kegemaran Anda masing-masing. Silakan Anda curahkan ide gagasan Anda sesuai dengan ide kreatif Anda semuanya. Teman-teman yang budiman, menulis makalah itu mudah. Proses yang paling sulit adalah memulai untuk menulis. Dalam proses menulis makalah yang perlu diperhatikan dan perlu ditanamkan adalah motivasi menulis. Motivasi yang kuat akan menghasilkan tulisan yang akurat, berkualitas, dan dalam berbagai konteks ilmiah. Ada sebuah proses yang bisa digunakan dalam memulai sebuah motivasi untuk menulis. Yang pertama adalah memilih topik. Yang kedua adalah menuliskan ide dan gagasan sesuai dengan topik yang dikaji. Yang ketiga, mengembangkan ide dan gagasan secara luas dan kontekstual. Yang keempat, menyunting tulisan yang dihasilkan. Yang kelima adalah merevisi makalah yang telah disunting. Dan yang keenam adalah mempublikasikan pemikiran atau makalah yang sudah selesai dituliskan itu. Demikianlah teman-teman sekilas gambaran tentang menulis makalah itu mudah. Menulis makalah itu mudah. Menulis makalah itu mudah.
Salam berjumpa kembali, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.